BK. Kembali lagi di BBK episode 49. Yeay. Perkenalkan diri dulu kali ya. Jadi nama saya Mili dan kita ada Eduardus. Pak Edu. Yeay. Nah, jadi kenapa sih kita mengundang Pak Edu di sini? Karena kita itu mau membahas suatu tema nih, Pak, yang pastinya sangat cocok dengan Bapak. Jadi karena cocok makanya diundang, Pak. Iya. Kalau nggak cocok nggak diundang. Iya benar. Ini ada logik. Jadi di episode 49 ini kita mau bahas yaitu karya bumi dari kesadaran ke aksi. Nah, gimana kalau misalnya kita mulai tanya-tanya aja kalian nih, Pak? Boleh. Kan Bapak ini apa nih, Pak? Bisa dibilang apa? Pembina atau apa Pembina, dari PLH? pendamping PLH. Benar. Nah, karena Bapak pembina pendamping dari PLH, jadi saya mau nanya beberapa pertanyaan lah. Kurang Boleh, lebih silakan. 100. Boleh. Mungkin. 1000 pun boleh. Boleh, siap. Dijawab ya, Pak ya. Iya. Nah, jadi kira-kira pertanyaan pertama, kapan sih Bapak mulai sadar kalau misalnya menjaga lingkungan itu penting gitu? Kapan mulai sadar? Yes. Agak susah untuk diingat karena kan kalau kapan itu berarti ada bulan, tanggal, sama tahun kan. Tapi Pak itu lahirnya di kampung, jadi sejak kecil entah kapan itu umurnya berapa. Kalau kita lahir di kampung itu ketika kita lahir udah bertemu sama makhluk hidup lain kan. Makhluk hidup lain itu bukan soal yang makhluk apa ya, hantu atau apa, tetapi ada tumbuhan. Ya betul, ada tumbuhan, hewan dan sebagainya gitu. Ketika kita udah SD atau SMP itu ada satu hal yang selalu saya ingat. Kita diajarkan untuk cara menebang pohon untuk kebutuhan. Jadi kalau misalkan ada satu pohon, ada beberapa cabang, maka yang dibilang sama orang tua untuk pohon yang harus ditebang itu adalah yang udah tua dan kering kan, untuk jadi kayu bakar. Jadi namanya satu pohon itu tidak bisa ditebang semua, tetapi yang dibutuhkan saja. Nah, hal-hal kecil seperti ini memang kelihatan itu enggak secara teori enggak dijelaskan, tetapi dalam praktis terutama orang-orang di kampung itu biasanya diajarkan secara turun-temurun. Nah, kebetulan kan Pak Edu lahirnya di kampung, jadi nggak perlu harus bertemu dengan guru besar atau profesor lingkungan hidup. Belajar dari orang tua itu udah paham bahwa alam itu sebenarnya keluarga inti jadi keluarga inti bukan hanya kakak, adik, kandung, tetapi alam itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Sehingga kalau kita butuh ya itu aja kita ambil, bukan dibabat semua. Kalau sekarang kan satu pohon dibabat semua. Seperti itulah. Jadi kalau ditanya kapan ya itu ceritanya. Oh, berarti udah dari dulu ya, banget sejak ya, kecil Pak? Ya betul. Tapi saya penasaran Pak, kan kebetulan saya bukan anggota PLH nih. Tadi dari yang Bapak ceritain kayak misalnya nebang pohon yang udah apa Pak, ya, udah yang tua dibutuhkan gitu ya. Aja ya. Ya, itu ada dilakukan nggak sih Pak di PLH? Soalnya jujur Kalau saya nggak pernah ya kalau kita pohon. di PLH di sekolah ini kan nggak ada hutan di sekolah sini kan. Jadi yang pelestarian lingkungan hidup yang kita lakukan itu menanam. Jadi ada beberapa meter tanah di belakang kita, di situ ada cabai, beberapa pohon, kemudian ada jahe, ada segala macamnya. Nah, itu yang biasa kita gunakan untuk menanam. Jadi bukan apa ya, menebang pohon atau apa, tetapi lebih kepada merawat tumbuhan. Itu yang sering dilakukan oleh teman-teman seperti itu. Kira-kira gimana sih peran pendidikan yang Bapak lakukan gitu ya dalam membangun kesadaran lingkungan? Karena kan yang kita tahu zaman sekarang tuh kan orang-orang kayak ngelihat kali dikiranya tong sampah gitu. Iya, Pak. betul. Langsung main dibuang-buang aja. Iya. Ntar kalau banjir nyalahinnya orang lain. Iya. Bapak ya. Iya, betul. Kira-kira gimana sih Pak cara Bapak membangun kesadaran lingkungan itu? Ya, pertama-tama bersyukur ya kita sekolah di Seksi karena salah satu misinya itu tentang lingkungan hidup. Kemudian ada hal kecil yang sering kita lakukan. Memang kelihatan kecil tetapi sangat berpengaruh. Contohnya kita di sini tuh ada eskul PLH. Mungkin di sekolah yang lain itu nggak ada eskul seperti itu. Kemudian juga di sini ada hari Selasa sama hari Jumat kalau saya nggak salah ya. Setiap anak membawa sampah daur ulang dari rumahnya. Ya memang
hal-hal seperti itu memang kadang mungkin ya untuk sekarang itu dianggap hal sepele, karena ngapain sih bawa sampah ke sekolah, penting amat. Yang dibawa ke sekolah itu kan ballpoint, laptop, buku segala macam yang dibutuhkan kan. Kalau sampah kan artinya sesuatu yang tidak dibutuhkan, terus dibawa ke sekolah untuk apa sebenarnya. Nah, tetapi di SECI itu dibuat terbalik, sesuatu yang tidak dibutuhkan dibawa ke sekolah itu menjadi bermanfaat. Bukan soal teori menjelaskan, tetapi diberikan program-program pendidikan yang berkaitan dengan lingkungan, udah pasti dia nggak melakukan. Karena apa? Kan tidak terbiasa kan, tidak terbiasa. Kalau kita hanya ngomong, ya dia di sekolah dia ingat. Tetapi ketika dia keluar dari gerbang sekolah, udah nggak ingat lagi tadi gurunya ngomong apa. Kan seperti itu. Tetapi kalau udah terbiasa kan seperti hari Selasa, hari Rabu, kemudian ada PLH, itu pasti akan diingat karena dia terbiasa untuk melakukan. Benar. Ya. Bisa karena biasa ya. Nah betul, betul Mile. Saya dengar Bapak kayak ada mungkin soal aksi kecil gitu ya Pak. Ya, Kayak betul. sesuatu yang kecil tapi bisa berdampak besar gitu. Iya betul. Menurut Bapak ada nggak sih Pak kayak contoh, mungkin contoh yang berhubungan dengan aksi kecil itu tuh yang bisa berdampak besar tuh kayak gimana Pak? Di sekolah SECI atau di luar? Boleh, dua-duanya boleh. Dua-duanya. Nah kalau di sekolah kecil, Pak Edu gabung ke SMS sekolah SECI itu tahun 2016. Salah satu hal yang Pak Edu begitu terkesan itu ketika hari Selasa, Rabu, dan waktu itu saya belum dikasih info sama kepala sekolah waktu itu Bu Biti, kalau hari Selasa itu semua warga SECI itu membawa sampah kan. Hari Selasa atau Rabu saya lupa. Ketika saya masuk itu saya kaget, kok sampahnya dibawa ke sekolah kan. Di sekolah lama saya nggak ada sampah itu, yang jangan dibawa ke sekolah. Sekolah itu bukan tempat sampah kan, seperti itu. Kalau di SECI kok beda. Memang hal kecil tetapi itu bisa menjadi cerita yang besar, dan akhirnya orang lain juga mau seperti sekolah SECI. Salah satu contohnya di sekolah kita itu banyak kelompok-kelompok yang mau belajar di sekolah SECI soal lingkungan hidup, soal sampah segala macam. Salah satu contohnya seingat saya itu sekolah Tarakanita. Dia belajar di SECI soal pengolahan sampah. Jadi memang mungkin karena kita di sini terbiasa melakukan, jadi menganggap itu hal biasa ya, kan udah terbiasa kan. Tetapi orang luar yang belum terlibat secara langsung, yang mungkin baru kenal, itu merasa sesuatu yang luar biasa. Jumlah anak-anak SECI itu berapa sih jumlahnya? Ada 1000-an kali ada. Sementara Jakarta ini kan ada sekian puluh juta, 1000-an bisa mempengaruhi sekian puluh juta, sangat bisa. Karena bisa dari mulut ke mulut, akhirnya kebiasaan itu menyebar. Nah seperti itulah Mili, jadi hal kecil itu sangat berpengaruh. Kalau misalnya nih, kan kita mundur dikit ya Pak. Ya. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya Bapak mulai sadar akan pentingnya menjaga lingkungan itu dari kecil Pak. Iya dari kecil karena Tapi kebiasaan. ada nggak sih kayak spesifik tokohnya gitu yang paling Bapak kenal terus kayak menginspirasi Bapak dalam menjaga lingkungan itu? Tokohnya gitu Pak. Tokohnya yang pasti pertama itu ya melihat dari orang-orang kampung, tapi sudah lupa nama siapa kan. Yang saya lihat itu bapak sama mama saya kan di kampung seperti itu. Tapi kalau di kampung saya itu ada seorang ibu, silahkan cari di Google, orang itu sangat terkenal, namanya Mama Aleta. Ya itu dia adalah orang kampung, mungkin juga orang berpendidikan saya rasa. Ketika salah satu gunung di kampung saya itu mau dibabat untuk jadi pabrik marmer, perusahaan marmer, dia itu menolak keras. Sementara orang-orang lain itu kan pengennya ya udah, itu gunung kan nggak ada fungsinya untuk kita, udah biarkan saja perusahaan kita kerja dapat duit, anak-anak di sekolah segala macam. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena gunung itu, di sekitaran gunung itu ada kampung-kampung yang menggantung hidupnya dari gunung, karena gunung itu adalah sumber air. Jadi kalau misalkan gunung itu selesai, berarti airnya kan kering. Lah ini kampung-kampung mau dibawa kemana kan? Tapi kalau saya dengar dari cerita Bapak ya, saya kagum aja gitu, maksudnya kan saya dari cerita Bapak tuh saya ngerasa kalau lingkungan Bapak dulu kecil juga mendukung Orang kampung, gitu. ya betul. Iya, soalnya kan kayak kita dengan saya hidup di zaman sekarang, terus saya ngeliat kayak di berita kayak maaf ada tempat yang emang isinya tuh tumpukan sampah banyak gitu kan. Saya yakin maksudnya orang-orang di situ pemikirannya juga udah beda gitu, ngelihat mungkin yang anak kecilnya ngelihat orang dewasanya buang di kali, otomatis dia besarnya ya juga pasti ya seperti itu, seperti betul, itu gitu. betul. Benar. Jadi saya dengar cerita Bapak ya sangat agak aneh ya. Ternyata orang kampung itu lebih peduli terhadap lingkungan, karena mungkin bagi dia itu lingkungan itu keluarga saya. Sementara ya mungkin ya minta maaf orang kota, ya dia agak renggang dengan kepedulian itu, karena lahir itu dia nggak kenal yang namanya alam lain selain dia kan. Lahir
gedung serba tinggi, ketemu dengan hutan beton apa segala macam, jadi memang nggak ada rasa di situ. Kalau saya sih ada rasa, karena kalau seperti Mama Aleta tadi, kalau sebuah gunung itu hancur, berarti sumber kehidupan kita udah selesai. Karena apa? Itu kan tempat makan hewan, tempat sumber air, kemudian ada kebun apa segala macam, udah pasti habis. Hanya karena satu gunung itu. Nah terus saya kan udah lama nih ya Pak di sini. Jadi kayak kalau misalnya guru-guru ngomong tentang sampah itu bisa diolah jadi gini atau kayak materinya pokoknya tentang lingkungan gitu lah Pak. Iya, betul. Saya yakin itu pasti kayak anak-anak di Seci juga udah kenyang lah ibaratnya sama materi kayak gitu ya Pak. Iya. Cuman Bapak ada cara tersendiri nggak sih Pak biar anak-anak tuh nggak cuman kayak peduli secara kayak di dalam kelas doang, kayak cuman mengerti apa yang gurunya jelasin, tapi juga mau beraksi gitu Pak. Ya, kalau cara ya satu orang memang nggak bisa, apalagi hidup dalam sistem sebuah sekolah. Kalau Pak Edo yang teriak sendiri, tolong sampahnya jangan dibuang, itu kan kekuatannya sampai berapa orang sih? Itu kan hanya sekian orang. Tetapi kalau dibuat secara bersama-sama, apalagi kalau dalam sistem pendidikan misalkan, itu kan kita buat yang namanya program. Nah, program itu pasti efektif karena apa? Ada aturan di situ. Jadi jangan lihat aturannya, tetapi lihat kenapa aturan itu kan dibuat. Kenapa saya harus membawa sampah ke sekolah? Kenapa saya harus peduli lingkungan hidup? Ya memang mau nggak mau kan kita harus peduli, karena lingkungan hidup selain kita yang manusia yang dikasih otak, perasaan apa segala macam, itu kan kita saling ketergantung. Nah, kalau misalkan lingkungan selain diri kita itu habis, kita contoh aja, kita makan dari apa coba? Makan dari nasi. Nasi itu dari Padi itu kan tumbuhan. Kalau nggak ada lingkungan untuk ditanamin padi, kita masih bisa hidup atau masih bisa makan? Nggak mungkin. Kemudian kita menghirup udara dari mana coba? Dari oksigen. Oksigen itu dari Pohon. Kalau pohon nggak ada, apa yang kau hirup? Jadi nggak usah berpikiran terlalu besar untuk soal lingkungan. Berpikiran yang biasa aja yang sering kita lakukan. Dari mana saya makan, dari mana saya bisa menghirup. Kan kadang-kadang kita merasa panas, dari mana saya bisa harus mendinginkan suasana, kan nggak semua harus dari AC, ya kan? Ya kalau terbiasa kamu dari AC kan mungkin nggak masalah. Kalau Pak Edo kan kalau beberapa menit di AC aja udah menggigil karena memang tidak terbiasa, kayak penyakit gitu kan. Bagi kamu kan itu biasa. Nah seperti itulah kira-kira. Tapi benar sih Pak, Ya. kalau misalnya karena kan kampung saya kan masih yang Kampungnya desa di mana? banget di ini Semarang. Oh Semarang. Tapi masih yang pedalaman gitu. Iya. Jadi kalau misalnya pulang kampung sama di Jakarta tuh beda banget. Pasti Kalau beda ya. Iya, kalau misalnya di Jakarta kan emang kebiasaannya AC ya. Jadi kita kalau misalnya nyari tempat adem ya di AC gitu. Misalnya mau keluar juga hawanya udah panas gitu kan Iya. Pak. Maksudnya Beda. Iya, Ya. kalau misalnya di kampung tuh masih berasa banget gitu hawanya. Apalagi kalau malam masih dingin-dingin lah. Iya. Beda, benaran beda. Iya benar. Kalau misalnya nih Pak, kan sekarang kita udah ada yang namanya sosmed ya Pak, Iya. sosial media. Iya. Kira-kira pendapat Bapak tuh gimana sih soal kayak orang-orang yang berkampanye lingkungan Iya. lewat sosial media Pak? Iya. Sosmed itu kan macam-macam ya. Ya kalau kamu kan lebih pintar. Kalau Pak Edo kan hanya tahu zamannya itu ada apa ya, Friendster atau apa, tapi itu nggak terlalu lama. Kemudian seperti itu masuk Facebook, YouTube segala macam, tapi Pak Edo nggak terlalu suka gunakan hal seperti itu. Nah bagi saya itu kan tergantung ya. Kadang orang bisa menggunakan medsos untuk mengampanyekan alam, tetapi ternyata di balik itu dia membabat alam. Jadi modelnya itu untuk menutup kebusukan sekali seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan dari milih itu adalah hal baik kali ya. Iya. Jadi apa yang kita bisa lakukan dengan medsos? Saya rasa medsos itu sangat penting karena apa? Sekali klik satu jari, ajakan itu bisa menyebar sampai belahan dunia yang lain. Nah, mungkin untuk anak-anak ketika ada kegiatan-kegiatan saya pengolahan sampah, kemudian PLH atau apa ya, hal-hal kecil seperti tanam bunga atau tanam apa kan bisa divideoin, dikirim kemana-mana. Gila, sekolah Seci keren begitu, tapi anaknya masih pegang tanah, masih mau pegang pohon, itu luar biasa, kecil banget kan. Karena sekarang orang kalau anak-anak kayak kamu ini kan, kalau disuruh untuk pegang tanah itu jijik. Jijik, seolah-olah tanah itu hal menjijikkan. Padahal kamu lahir, besar, injak, makan kan dari tanah kan. Tetapi kenapa kok tanah itu jadi menjijikkan gitu loh? Pertanyaannya di mana? Bingung saya.
Jadi seperti itulah milih kalau saya menjelaskan. Benar-benar, saya juga Iya. baru kepikiran. Kayaknya selama ini saya menganggap tanah itu sesuatu yang Nah, kotor, itu dia. tapi kayaknya Bapak ngomong gitu saya langsung cinta tanah. Asik. Tahu Pak? Kalau misalnya nih, Iya, Pak, iya. kan kita tadi udah ngomong panjang Iya. lebar ya Pak, tentang kayak Bapak mulai peduli dari mana, terus Iya, pendapat Bapak dari gini-gini. kebiasaan aja. Ya, saya mau nanya lah, kira-kira harapan terbesar Bapak untuk masa depan, masa depan. Terlalu jauh. Masa Ya. depan ya pokoknya ke depannya lingkungan di Indonesia itu kayak gimana, Pak? Iya, ya mungkin melihat dari segi aja. Bagusnya segi itu kan dilihat aja di sekeliling kita kan masih ada pohon segala macam. Saya nggak membayangkan 10 berapa tahun lagi mungkin di sebelah sana dibangun gedung, sana dibangun gedung, ya kita nggak tahu lagi bentuknya kayak apa. Tapi kalau secara luas ya mungkin ya. Kalau semua tanah di dunia ini, di Indonesia ini atau di pulau-pulau ini itu dijadikan bangunan semua, ya udahlah, selesailah kita. Karena mau dapat oksigen bersih dari mana, mau makan dari mana, karena semua lahan sawah dibabat, lahan perkebunan dibabat, kan pasti airnya berkurang. Terus sekarang air aja dibelikan. Kalau di kampung saya air itu gratis. Kalau di Jakarta, di kota-kota besar itu air semakin hari kan semakin mahal. 1 galon air sekarang berapa? Anda membayangkan 5-10 tahun ke depan 1 galon air itu nggak mungkin 22.000 atau 19.000. Bisa masuk sampai ratusan ribu, dan itu pasti sangat mahal. Coba bayangkan. Itu baru umur kita yang masih hidup sekarang. Nggak tahu lagi generasi kedua, ketiga itu air itu mahalnya kayak apa. Mungkin serasa barang emas. Ya karena itu tadi. Yang tadinya lingkungannya itu udah disediakan, tetapi karena congaknya kita, karena merasa diri paling pintar, ya udah babat, akhirnya tidak ada lingkungan untuk resapan air. Dan itu terjadi di Jakarta kan. Anak-anak, coba kamu bayangkan, siapa yang udah pernah minum air dari keran di Jakarta? Gak usah ke kota lain, di Jakarta pernah nggak air dari keran? Nggak ada yang berani minum. Padahal itu kan dari hutan, dari Bogor atau dari mana itu. Kenapa nggak berani minum? Karena tahu bakal kotor. Nah itu dia. Ya kita nggak tahu lagi ya nanti kedepannya itu seperti apa. Karena air itu pasti akan semakin mahal, karena itu ya memang harus dijaga lingkungannya itu. Kalau nggak dijaga, ya semakin ke sono ya semakin ke sini. Iya sih, bener. Iya. Oke, Billy, silakan. Bener, kadang kita ini apa, maksudnya dengan Bapak ngomong gitu, saya juga jadi lebih terbuka gitu pikirannya Pak. Maksudnya kayak saya menjadi makin sadar kalau misalnya sebenarnya manusia ini kadang mementingkan dirinya sendiri. Iya, manusia itu makhluk paling ke depannya ya, makhluk paling bertanggung jawab kata beliau, tetapi sebenarnya makhluk yang paling jauh dari alam, merasa paling cinta alam, tetapi sebagian lain itu ya dihancurin demi perkembangan, katanya peradaban. Oke Pak, Ya. itu mungkin saya tanya-tanya sampai situ kali ya Pak. Ya. Ini kan tadi kita ada sempat senggol dikit soal sampah daur ulang ya Pak. Ya. Kalau misalnya kita ada buat sesuatu yang memanfaatkan daur ulang, gimana nih Pak? Boleh. Kira-kira kita mau buat apa ya? Kata cerita nenek moyang kemarin, cerita orang-orang, kita katanya mau membuat apa sih? Celengan. Celengan, iya betul. Celengan babi Pak. Ya. Celengan bentuk babi, bukan Betul, celengan celengan babi. bentuk babi. Itu betul, maksudnya itu celengan Iya. bentuk babi. Iya. Kira-kira seperti apa saya juga tidak tahu ya. Ya sama, saya pun tidak tahu. Benar, Nanti kita kita belajar bersama. Kita berdua tidak tahu, jadi Oke. kita saling belajar aja ya Pak. Iya betul, Mile. Boleh, kebetulan saya nggak jago dalam prakarya, jadi kalau misalnya ntar agak penyok dikit atau gimana, tolong dimaklumi ya Pak. Iya betul. Nanti kita maklumi bersama. Iya benar. Ayo langsung aja kita buat bareng-bareng teman-teman. Nah jadi seperti teman-teman semua bisa lihat, kalau misalnya di depan ini kita udah ada bahan-bahannya Pak. Udah ada apa nih Pak? Kasih tahu dong Pak. Botol aqua, bekas aqua. Ini ukuran berapa liter? Pokoknya seukuran inilah. Terus Yang 3.000 ini Pak. 3.000 apa 2.500? Tergantung merek gak sih Oke, Pak? siap. Lem, uhu. Sama kain flanel ya? Yes. Ya, kemudian gunting. Mana gunting? Ini. Nah, itu. Nah, udah Pak. Langsung Udah. mulai Pak. Langsung dimulai gitu. Boleh, boleh. Boleh. Pertama apa dulu Pak? Ini
Ini udah pasti harus dipisahkan dulu kan, kepala sama badannya. Oh iya benar, udah terpisah. Udah terpisah. Oke. Nah setelah itu kain yang ada lubang di sini. Ini sebelumnya kan kita udah gunting beberapa, nggak tahu ini berapa ukurannya ya. Sepantasnya aja sesuai dengan botol. Terus milih apa lagi? Nah terus kan tadi udah ada ininya nih Pak, tutupnya udah kita pisahin. Biar nggak kelihatan banget lah ya mereknya. Kita ada kain flanel yang udah dibentuk bulat nih buat atasnya, sama yang agak panjang buat nutupin sekitarnya sini. Terus ada apa lagi tuh Pak? Ya bahannya hanya itu doang. Setelah itu ya tinggal dilaksanakan, kan udah digunting apa segala macam, tinggal seperti ini. Nah nanti pertama ini aja kemudian dilem. Karena kita sudah selesai bikin nih Pak, mungkin kita sudah akan selesai di sini. Tapi sebelum itu saya mau Bapak untuk menyampaikan pesan untuk sobat-sobat BBK yang nonton episode ini Pak. Pesan-pesan apa deh? Pesan-pesan, mungkin pesan cinta kasih. Ya berhubung tema hari ini tentang lingkungan hidup, maka pesannya pasti tentang lingkungan hidup. Nah pesannya saya kurang paham ini kalimat dari mana, tapi ada satu tokoh Fransiskus Assisi kalau nggak salah. Alam itu adalah saudara untuk manusia. Tanpa alam, manusia tidak ada gunanya. Makanya alam itu dipanggil sebagai saudara, alam itu dipanggil sebagai saudara. Nah, pesannya untuk kita semua, untuk teman-teman yang bersekolah di Cinta Kasih C, kita di sekolah Cinta Kasih itu ada namanya misi lingkungan hidup. Ya rajin-rajinlah untuk ikut program-program dalam misi tersebut, dan silahkan belajar dari sana, kemudian terapkan di rumah dan dimanapun berada, karena bisa jadi kita melakukan memang kita nggak sadar, tetapi orang lain melihat dan itu akan menyebar kemana-mana. Kata Master, kebaikan itu menyebar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Nah teman-teman, itu dia BBK episode 49 kali ini. Dari episode ini jujur saya mendapatkan banyak ilmu baru ya. Selain cara membuat celengan babi ini, tapi saya juga jadi punya pemikiran baru gitu tentang lingkungan sekitar Pak. Teman-teman semua ingat, kalau misalnya mau mulai sesuatu itu jangan nungguin orang dulu, tapi dari diri kitanya gitu. Mantap. Nah itu dia episode BBK kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menonton. Terima kasih untuk Pak Edu juga. Ya, terima kasih juga untuk tim BBK. Betul. Ya. Terima kasih ya Bapak. Karena semoga teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu di BBK kali ini. Jadi jangan lupa untuk nonton BBK sebelumnya dan juga seterusnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua. And bye-bye. Bye-bye.